Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Haitami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai trigonometri tentang variasi soal identitas trigonometri. Pastikan teman-teman sudah hafal hubungan antar perbandingan trigonometri ini, juga identitas trigonometri dasar. Kalaupun tidak hafal, teman-teman minimal punya catatan. Jadi pada saat dijelaskan, teman-teman bisa melihat konsep ini sambil sedikit-sedikit menghafal ya. Nah, selanjutnya ada prasyarat lain yang harus teman-teman pahami untuk memudahkan nanti dalam menjawab soal-soal identitas trigonometri, yaitu sistem pemfaktoran ya. Nah, di mana A tambah B dikali A dikurangi B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kan perkaliannya bisa dikali A kali A gitu ya, jadi A kuadrat, A kali negatif AB, B kali A, AB. Nah, negatif AB ditambah AB-nya hilang atau jadi 0, kemudian B kali negatif B kuadrat gitu. Selanjutnya A ditambah B kuadrat atau A tambah B dikali A tambah B gitu ya, itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Adapun penulisannya 2AB mau ditulis di tengah nggak masalah. Tetapi dalam penyelesaian soal identitas trigonometri biasanya posisinya kita tulis seperti ini. Di A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Kemudian A dikurangi B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB. Selanjutnya mengenai pecahan, teman-teman juga harus mengingat lagi konsep pecahan, di mana A per B ditambah C per D itu sama aja dengan A dikali D ditambah B kali C per BD, atau samakan penyebutnya ya. Nah, ini BD, kemudian A kalikan dengan D ditambah B kalikan dengan C gitu. Kalau pengurangan ya berarti A per B dikurang C per D sama dengan AD dikurang BC per BD. Tuh. Selanjutnya A tambah B per C itu sama dengan A per C ditambah B per C. Jadi bentuknya kan bisa ditulis seperti ini ya. Dari semua ini berlaku kebalikan. Pokoknya dalam setiap rumus dalam matematika itu berlaku kebalikan ya. Bagaimana kalau pengurangan? Nah, A dikurangi B per C sama dengan A per C dikurang B per C gitu ya. Selanjutnya, kalau perkalian A per B dikali C per D, berarti kan A-nya kita kalikan dengan C, B-nya kita kalikan dengan D. Sehingga jadi AC per BD. Untuk pembagian, A per B dibagi C per D, itu sama aja dengan A per B, kita kali. Dengan catatan ini kita balik, kita putar ya. Penyebut menjadi pembilang. Nah, maaf. Nah, ini penyebut kita ubah menjadi pembilang. Jadi tadinya C per D, kita ubah menjadi D per C. Perkalian, ya sama aja konsepnya menggunakan perkalian. Baik, langsung ke contoh 4 ya. Buktikan bahwa sekan theta per sin theta dikurang sin theta per cos theta sama dengan kotangen theta. Ya, untuk menjawab soal ini, teman-teman perhatikan sekan theta nih, kita bisa ubah sekan theta ini menjadi 1 per cos theta. Ya kan? Jadi sekan theta itu 1 per cos theta. Per sin theta dikurang sin theta per cos theta. Itu. Selanjutnya, kalau kita kali 1 per cos theta per sin theta itu sama aja dengan 1 per sin theta dikali cos theta. Ini konsep pecahan ya. Jadi kalau misalkan 1 per cos theta per sin theta ini tinggal dikalikan saja. Cos thetanya, sin thetanya dengan cos theta atau sebaliknya. Cos theta kali sin theta. Kemudian dikurang sin theta per cos theta. Nah, dari sini kita samakan penyebutnya. Ini kan sin theta kali cos theta ya. Yang ini juga penyebutnya kita samakan menjadi sin theta kali cos theta. Sehingga menjadi seperti ini. Ya, ini kan tetap sama. Yang ini kan sin theta dikali cos theta dibagi cos theta berarti sin theta, kita kalikan dengan sin theta, maka jadi sin kuadrat theta. Gitu. Selanjutnya,
Karena ini penyebutnya sudah sama, maka bisa kita tulis pembilangnya nih. 1 dikurang sin kuadrat theta. Jadi 1 dikurang sin kuadrat theta sama dengan sin theta dikali cos theta. Dan teman-teman ingat, identitas dasar trigonometri. 1 dikurang sin kuadrat theta itu sama saja dengan cos kuadrat theta. Sehingga kita bisa buat bentuk ini menjadi cos kuadrat theta per sin theta dikali cos theta. Cos kuadrat theta itu kan cos theta kali cos theta ya. Nah, cos yang satunya kita bisa bagi dengan cos yang ini. Sehingga menjadi cos theta per sin theta. Nah, ingat, cos theta per sin theta itu dalam hubungan perbandingan trigonometri itu sama saja dengan kotangen theta. Sehingga terbukti. Gitu. Nah, selanjutnya gimana kalau mau pakai cara lain? Boleh. Karena di dalam identitas trigonometri, terutama yang sudah kompleks, itu caranya bisa banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan. Ya. Jadi tergantung teman-teman apa yang mau diubah. Terserah, tinggal ditentukan saja apa yang mau dirubah gitu. Nah, misal nih untuk soal yang ini tadi ya, karena kan ini yang kompleks yang ruas kiri, berarti yang ruas kiri yang kita ubahkan. Misal kita mau menyamakan penyebutnya dari awal. Sin theta dengan cos theta. Otomatis kan penyebutnya jadi sin theta dikali cos theta kan seperti ini. Jadi kalau kita operasikan sin theta dikali cos theta dibagi sin theta, hasilnya kan cos theta. Kita kalikan dengan secant theta. Maka kita tulis di sini secant theta kali cos theta. Penulisan boleh sebaliknya. Cos theta di depan, secant theta di belakang, nggak masalah. Kemudian dikurang sin theta dikali cos theta. Ini per cos dibagi dengan cos theta ya, hasilnya sin theta, kita kalikan dengan sin theta yang ini. Maka jadi sin kuadrat theta. Karena penyebutnya sudah sama, nanti kita bisa operasikan. Tapi untuk mempermudah, kita ubah dulu nih secant theta ini menjadi 1 per cos theta dikali cos theta. Nah, ini kan sama nih. Jadi kita bisa bagi cos theta dibagi cos theta kan 1. 1 bagi 1, 1. Sehingga bisa kita tulis menjadi 1 per sin theta dikali cos theta dikurang sin kuadrat theta per sin theta dikali cos theta. Selebihnya sama. Ini kan udah sama tuh dari sini. Ini hanya perbedaannya hanya di awalnya saja. Nah, selanjutnya 1 dikurang sin kuadrat theta sama dengan sin theta dikali cos theta. Ini udah sama ya, ke bawahnya sama. Jadi cos kuadrat theta per sin theta dikali cos theta, sehingga cos theta per sin theta sama dengan kotangen theta. Ada alternatif yang lain, pasti ada cara lain. Silahkan teman-teman kalau mau coba silahkan saja. Selanjutnya untuk contoh 5. Buktikan bahwa tan kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta sama dengan tan kuadrat theta dikali sin kuadrat theta. Nah, misalkan yang mau saya ubah adalah ruas kiri. Karena ini dua-duanya terlihat kompleks ya. Jadi silakan teman-teman boleh yang ini yang diubah samakan dengan ruas kanan, atau yang ruas kanan disamakan dengan ruas kiri. Itu terserah teman-teman. Selanjutnya, tadi saya ambil yang sebelah kiri ya, yang tan kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Jadi ini tan kuadrat theta, tan itu kan sin per cos ya. Karena ini dalam bentuk kuadrat, berarti kita tulis sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Karena tangan itu sin per cos gitu ya, dikurang sin kuadrat theta. Jelas ya sampai sini? Nah, selanjutnya ini bisa kita faktorkan menjadi sin kuadrat theta dikali 1 per cos kuadrat theta dikurang 1. Ya. Ini kan kalau kita operasikan nih, sin kuadrat theta kalikan dengan 1 per cos kuadrat theta jadi ini. Kemudian sin kuadrat theta dikalikan dengan negatif 1 jadi negatif sin kuadrat theta. Jadi kita faktorkan. Selanjutnya 1 per cos kuadrat theta, 1 per cos itu sama saja dengan secant. Ya, karena ini dalam bentuk kuadrat, maka bisa kita ubah menjadi sin kuadrat theta dikali secant kuadrat theta dikurang 1. Bisa begitu kan? Nah, selanjutnya secant kuadrat theta dikurangi 1 itu bisa kita ubah menjadi tan kuadrat theta ditambah 1 dikurang 1. Jadi secant kuadrat theta itu sama aja dengan tan kuadrat theta ditambah 1 kan gitu. Nah, sehingga sin kuadrat theta dikali tan kuadrat theta.
Karena ini 1 dikurang 1 hasilnya 0. Jadi sudah terbukti. Ini bisa kita tulis tan kuadrat tetanya di depan, gak masalah ya. Jadi tan kuadrat teta dikali sin kuadrat teta. Gitu. Selanjutnya contoh 6. Buktikan bahwa kotangan kuadrat teta dikurang cos kuadrat teta sama dengan kotangan kuadrat teta dikali cos kuadrat teta. Nah, ini soal bentuknya mirip. Jadi sengaja saya gunakan beberapa cara. Jadi bisa memperlihatkan kepada teman-teman sebetulnya tidak harus terpaku menggunakan cara ini. Jadi silahkan, terserah teman-teman yang mau digunakan yang mana. Ya, biar lebih jelas saya langsung jelasin aja nih. Kotangan kuadrat teta dikurang cos kuadrat teta sama dengan cos kuadrat teta dikali cos kuadrat teta. Misalkan yang diambil yang kiri ya. Yang kita ambil yang ruas kiri. Nah, kotangan kuadrat teta itu sama aja dengan cos kuadrat teta per sin kuadrat teta. Dikurang cos kuadrat teta. Yang ini kan. Jadi kita ubah dulu yang pertama ini. Kotangan kuadrat tetanya diubah menjadi cos kuadrat teta per sin kuadrat teta. Nah, selanjutnya sama kayak tadi. Misalkan nih, kayak ini. Kita faktorkan menjadi cos kuadrat teta dikali 1 per sin kuadrat teta dikurang 1. Nah, di sini boleh juga. Kalau ini kan diubah ya 1 per cos kuadrat tetanya. Ini juga bisa 1 per sin kuadrat teta diubah. Pokoknya teman-teman coba gunakan contoh 6 ini dengan cara yang ini. Hasilnya sama atau tidak gitu ya. Karena di sini saya menggunakan cara yang berbeda. Jadi 1 per sin kuadrat teta dikurang 1 kita operasikan, kita hitung. Sehingga menjadi cos kuadrat teta dikali 1 per sin kuadrat teta dikurang sin kuadrat teta per sin kuadrat teta. Ya, gunakan konsep pecahan untuk menghitung ini. Kan sin kuadrat teta per sin kuadrat teta kan hasilnya 1. Nah, selanjutnya ini penyebutnya udah sama, maka pembilangnya bisa kita hitung. Sehingga bisa kita tulis menjadi cos kuadrat teta dikali 1 dikurang sin kuadrat teta per sin kuadrat teta. Kita bisa tulis seperti ini. Kemudian 1 dikurang sin kuadrat teta bisa kita ubah menjadi cos kuadrat teta. Ya, rumus identitas trigonometri yang dasar tadi. Jadi cos kuadrat teta dikali cos kuadrat teta per sin kuadrat teta. Cos per sin itu sama dengan kotangan kuadrat. Sehingga menjadi cos kuadrat teta dikali kotangan kuadrat teta. Atau bisa dibalik ya, disesuaikan dengan soal. Kemudian cara lain, misalkan yang kita gunakan mau yang ruas kiri, yang ruas kanan. Tadi kan yang ruas kiri nih, dua-duanya ruas kiri. Sekarang kita coba ruas kanannya. Yang ini yang kita ambil. Nah, kalau misalkan kita ambil ruas ini, ruas kanan, nah kotangan kuadrat teta dikali cos kuadrat teta. Cos kuadrat teta itu kan 1 dikurang sin kuadrat teta nih. Bisa diubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat teta. Sehingga kita ubah nih. Kotangan kuadrat teta dikali cos kuadrat teta, kita ubah menjadi kotangan kuadrat teta dikali 1 dikurang sin kuadrat teta. Paham ya? Setelah itu, ini tinggal kita kalikan. Kotangan kuadrat teta kita kalikan dengan 1, sehingga menjadi kotangan kuadrat teta. Kemudian kotangan kuadrat teta kita kalikan dengan sin kuadrat teta, sehingga menjadi negatif sin kuadrat teta dikali kotangan kuadrat teta. Atau penulisannya boleh sebaliknya, kotangan kuadrat tetanya di depan. Nah, ini kan kotangan kuadrat teta dikurang cos kuadrat teta ya. Kita ubah menjadi seperti ini kan. Sehingga ini sudah sesuai dengan soal. Kita berarti ubah ininya, kotangan kuadrat teta. Kotangan kuadrat teta kita ubah menjadi cos per sin ya. Karena kotangan kuadrat teta itu adalah cos per sin. Jadi kita ubah seperti ini. Kotangan kuadrat teta dikurang sin kuadrat teta dikali cos kuadrat teta per sin kuadrat teta. Ini sin kuadrat teta bisa kita bagi ya dengan sin kuadrat teta sehingga menjadi cot kuadrat teta dikurang cos kuadrat teta. Nah, terbukti. Lalu ini juga bisa teman-teman gunakan yang diubah tuh kotangan kuadrat tetanya. Ya, nih kasih cara lain. Jadi kalau misalkan kotangan kuadrat teta yang dirubah, maka menjadi seperti ini.
kotangan kuadrat theta itu kan sama aja dengan kosekan kuadrat theta dikurang 1. Ya, dikali cos kuadrat theta. Nah, selanjutnya sama kayak tadi, ini kosekan kuadrat theta kita kalikan dengan cos kuadrat theta. Sehingga menjadi kosekan kuadrat theta dikali cos kuadrat theta. Negatif 1 kita kalikan dengan cos kuadrat theta, berarti negatif cos kuadrat theta. Nah, ini udah sama nih. Berarti yang kita ubah yang ini. Kosekan kuadrat theta. Kosekan kuadrat theta itu sama saja dengan 1 per sin kuadrat theta. Ya, dikali cos kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta. Nah, ini 1 dikali cos kuadrat theta berarti cos kuadrat theta. Sehingga menjadi cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Ya, di mana cos per sin itu adalah kotangan. Sehingga ini menjadi kotangan kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta. Gitu ya. Nah, sudah sampai contoh 6 ini, bisa kita simpulkan bahwa dalam penyelesaian soal identitas trigonometri itu bisa banyak sekali cara yang kita gunakan. Tergantung teman-teman mau menggunakan cara apa dan mau menggunakan hubungan atau identitas dasar trigonometri yang mana yang digunakan. Karena ini dari contoh 5 dan contoh 6 ini ada 4 cara yang berbeda yang saya tampilkan. Bahkan ini ada cara lain mungkin yang bisa dibuat juga gitu. Sehingga yang harus teman-teman lakukan adalah latihan memodifikasi soal. Itu tentu harus sudah hafal hubungan-hubungan yang sudah dijelaskan di awal, hubungan-hubungan trigonometri termasuk rumus identitas trigonometri dasar. Nah, untuk latihan, coba teman-teman coba yang contoh 5 menggunakan cara yang ini dan menggunakan cara yang ini. Coba ya. Kan ini hanya ruas kiri yang diambil. Coba teman-teman gunakan ruas kanannya. Atau gunakan ruas kiri tapi di sininya dioperasikan. Nah, sehingga nanti bisa menyimpulkan sendiri. Ya, apa yang harus teman-teman lakukan agar bisa menjawab soal-soal identitas trigonometri. Oke, segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.